got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it come, bring it down, hold back, see it down, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heru Komarudin, P3K pada UPTD PAPRJJ Wilayah 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan laporan orientasi PPPK dengan judul, Optimalisasi Penertiban Bangunan Liar pada Sepadan Jalan dan Saluran untuk mendukung Tata Ruang Kabupaten Cirebon. Orientasi P3K merupakan bagian dari pengembangan kompetensi ASN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Salah satu isu yang ditemukan di lapangan adalah masih banyaknya bangunan liar yang berdiri di area sepadan jalan dan saluran. Kondisi ini menyebabkan penyempitan jalan, gangguan drainase yang berpotensi menimbulkan banjir, serta menurunkan keindahan dan keteraturan lingkungan. Oleh karena itu diperlukan upaya penertiban yang berkelanjutan dan terkoordinasi. Kegiatan orientasi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai, memperkuat kinerja dalam mendukung pengawasan dan penertiban infrastruktur publik, serta mengimplementasikan nilai-nilai ASN berakhlak dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan orientasi ini diharapkan pegawai mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Orientasi P3K dilaksanakan mulai tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni tahun 2026. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan LMSE Bangkom Ilmu, serta secara luring sesuai kebutuhan pembelajaran dan pelaksanaan tugas di instansi. Visi Kabupaten Cirebon adalah Cirebon Beriman. Visi ini diwujudkan melalui 5 nilai utama, yaitu bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Program penertiban bangunan liar mendukung terwujudnya visi tersebut, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Cirebon dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati yang dibantu oleh perangkat daerah, Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah, Dinas-Dinas, serta Kecamatan. Struktur organisasi ini menjadi dasar koordinasi dan pelaksanaan tugas pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Manajemen kinerja P3K dilaksanakan melalui penerapan sistem merit dan sasaran kinerja pegawai atau SKP. Penilaian dilakukan berdasarkan capaian target kerja dan perilaku ASN berakhlak. Sistem ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan pegawai berjalan secara profesional, objektif, dan berkeadilan. Isu utama yang ditemukan adalah maraknya bangunan liar di sepanjang sepadan jalan dan saluran irigasi. Keberadaan bangunan tersebut menimbulkan berbagai dampak, seperti penyumbatan saluran air yang berpotensi menyebabkan banjir, gangguan lalu lintas akibat penyempitan jalan, serta menurunkan estetika kawasan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa faktor penyebab utama. Dari aspek manusia, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Dari aspek metode, pengawasan dan penegakan aturan belum optimal. Dari aspek sarana, masih kurangnya papan larangan dan tanda batas. Sedangkan dari aspek lingkungan, terdapat pembiaran terhadap bangunan liar yang sudah berdiri sejak lama. Diagram Fishbone digunakan untuk menggambarkan hubungan antara permasalahan yang terjadi dengan faktor-faktor penyebabnya. Melalui analisis ini dapat diketahui bahwa masalah bangunan liar tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, tetapi merupakan kombinasi dari faktor manusia, metode, sarana, dan lingkungan yang saling berkaitan. Beberapa langkah strategis yang dilakukan antara lain, jangka pendek dilakukan pendataan dan pemetaan bangunan liar, serta pemasangan papan larangan. Jangka menengah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan penyusunan surat teguran bagi pelanggar. Sedangkan jangka panjang dilakukan koordinasi dengan Satpol PP, kecamatan, dan pemerintah desa untuk pelaksanaan penertiban serta pengawasan secara berkelanjutan. Rencana kerja dimulai dengan pendataan sepadan jalan dan survei saluran irigasi. Selanjutnya dilakukan penyusunan surat teguran, sosialisasi kepada masyarakat, koordinasi lintas sektor, hingga pelaksanaan penertiban. Keberhasilan program ini diukur melalui tersedianya data yang akurat, meningkatnya kesadaran masyarakat, serta berkurangnya bangunan liar di area sepadan. Rencana aksi penertiban bangunan liar merupakan bentuk dukungan nyata terhadap penataan ruang dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Cirebon.
Melalui penerapan nilai-nilai ASN berakhlak, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Cirebon, BKPSDM, serta seluruh pimpinan dan mentor di DPUTR Kabupaten Cirebon atas bimbingan dan dukungan selama proses orientasi berlangsung. Demikian pemaparan laporan orientasi P3K yang dapat saya sampaikan. Semoga rencana aksi yang telah disusun dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Cirebon yang lebih maju, aman, dan sejahtera. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.